Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG kembali menguat, ditutup di level 6079,5, menguat 0,48%. Ya, menguat setengah persen lah ya. Candlenya juga masih higher high dan higher low, rebound dari dekat area support. Mudah-mudahan sih jadi rebound beneran dan enak lagi marketnya ya. Karena kalau kita lihat dari dua swing low terakhir, ya kita pendekin dikit perspektifnya. Gini lah ya, dari akhir Maret ke low yang di pekan ini kan bikin lower low nih. Nah itu ada sinyal bullish divergent tuh. Mudah-mudahan jadi tanda awal untuk si IHSG-nya rebound. Mudah-mudahan ya. Dan perkiraan area resisten masih di sekitar 6200-an. Jadi ya, tapi syaratnya harus berhasil breakout area 674, 6113, ya 6100-an lah. Lolos dari area 6100 rasanya sih enak ya. Mudah-mudahan lancar ke 6200. Kurang lebih sih kayak gitu IHSG-nya, marketnya ya. Mudah-mudahan enak lah ya besok. Sekarang kita lihat hasil explore aja. Semua dikit dulu. Nah ini ada beberapa saham yang masih cenderung bullish, minimal sih nggak bearish lah. Kita pilih ya, nanti kita lihat dari yang paling atas ada Cepin. Cepin hari ini berhasil breakout 7375, kan beberapa hari ya dua pekan terakhir lah sideways di range 6850 7375. Terus hari ini breakout, dan kalau dihitung perkiraan area target breakoutnya itu sekitar, bentar ya, 7900. Tadi high-nya di 7850. Hampir 7900. Nah, dan yang masih punya barang, pasang aja trailing stopnya ya di bawah ini loh. Mana ini? Nah, di bawah 7650 lah, turun ke bawah situ. Take profit dulu aja karena tadi sempat diajakin beli ya waktu market lagi jalan. Next ya. Dan oh ya, satu lagi, ini juga area hitungannya area resisten ini. Puncak di bulan apa ini ya? Bulan 11 tahun 2019. Ya, puncaknya di sekitar area 7650, 7750 dan hari ini dites. Oke. Next. Bevin ternyata area 800-an masih jadi resisten. Dan sempat ada rekomendasi beli juga ya beberapa hari sebelumnya. Rekomendasi belinya itu buy break 705, dan masih aman harusnya karena belum turun ke bawah 670, masih belum kena level cut lossnya, jadi ya masih aman. Dan area resisten, area targetnya di sekitar 770-an. Hari ini lunas. Dan kalau misalnya masih ada yang punya barang tuh, jagain aja pakai trailing stop di bawah 765. Jadi kalau turun ke bawah 765, kabur dulu nggak apa-apa. Khawatirnya ini masih belum mau nerusin sideways karena ya sampai sekarang ternyata 770 aja belum berhasil di breakout ya, masih persis tutup di area 770 hari ini. Terus juga kalau lihat high-nya ya, sementara hari ini high-nya lebih rendah daripada puncak sebelumnya di bulan Maret ya. Puncak sebelumnya itu kan 835. Hari ini high-nya di 815, jadi lebih rendah. Itu ya. Jadi pasang aja trailing stop di bawah 765 buat yang masih punya barang. Next, cari. Ini sementara wait and see dulu aja, masih sideways. Nggak bearish sih, tapi sementara ini masih sideways. Jadi sementara kita cari yang lain dulu. EMTK, MTEK sempat
break area sideways-nya tadi ya sempat naik ke atas 258 tapi kempes tutupan di 2550. Ya kalau akumnya sih merah terus ya. Lihat besok lah ya. Besok sih rasanya kalau naik ke atas 2680 baru enak lagi tuh. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 2520 ya udah itu sinyal sell ya buat yang punya barang. Siapa tahu masih nerusin sideways di range 219 2580-an. Next ASA. ASA tadi sore-sore ya sesi 2 sempat diajakin beli karena naik ke atas 2040. Nah ini jadi ceritanya, ini saya hapus dulu aja lah garis-garisnya biar nggak bingung. Nah kemarin tuh kan beberapa kali ASA reject dari area 2000 ya, sempat naik ke atas 2000 tutupnya kempes di bawah 2000 lagi. Kemudian beberapa kali malah sempat awalnya di tanggal ini loh, tanggal berapa sih? Tanggal 6. Tanggal 6 tuh hari ya minggu kemarin lah. Kemudian hari ini tadi sebelum naik itu di time frame di intraday-nya di hourly lah kelihatan. Nah, ada sideways kecil dan kalau berhasil di breakout sideways-nya di range 1930 2040 ya. Jadi kalau naik ke atas 2040 peluang untuk nerusin tren bullish-nya tuh makin lebih besar. Jadi tadi sempat diajakin beli buy break 2040 dan ya cut loss-nya di bawah 1930. Kemudian area resisten di sekitar 2200 2270 ya. Itu ngitung dari ini sih. Kita ngitung swingnya ya. Gampang-gampangan lah. Ini kan si ASA udah nggak udah langit yang jadi saksi ya. Atasnya. Nah, gampang-gampangan kita ngitung kayak gini aja lah. Nah itu ada angka 2270. Hari ini tadi tes 2100-an 2110 dan di atasnya lagi ada angka 2270. Mudah-mudahan lancar ke sana. Dan tandanya kalau misalnya besok lancar ke sananya ya naik lagi ke atas 2130 tuh. Jadi selama nggak turun ke bawah 2050 sih aman ya. Nggak tutup di bawah itu sih aman. Mudah-mudahan lancar lah. Next ya. Friend ini masih ditutup di 90. Jadi ini area resistennya area 90 masih direspon jadi area resisten. Dan kalau lihat swing high sebelumnya di bulan Maret tuh area puncaknya di sekitar high-nya di 95. Penutupan tertinggi di bulan Maret itu di 92. Jadi hitungannya yaitu sekarang ini masih tes area resisten lah si friend-nya ya. Baru kalau berhasil bertahan di atas 90-an itu enak. Terus kalau geser ke intraday-nya nih, ini ada inside bar nih. Nah ini ada inside bar di range 88, terus atasnya 93. Jadi tanda untuk si friend buat nerusin naiknya itu kalau besok berhasil breakout 93 kok 33 93 sorry. Jadi mudah-mudahan besok berhasil breakout 93 ya. Kalau berhasil breakout 93 peluang ke area 100-an semakin besar daripada diem mulu di area di bawah 90 gitu loh. Jadi kalau misalnya diem mulu di area 90-an di bawah 90 lebih bagus sih wait and see dulu aja ya. Karena kalau kita lihat nih benar daily tadi zoom out dikit aja. Nah, area resisten di atasnya di atas area 90 sekian ini itu di sekitar 106 110 gitu. Jadi kalau misalnya berhasil breakout area 93 95-an itu peluang ke 106-an itu semakin besar. Tapi paling enggak waspada dulu di area ini nih. Ini karena kalau kita lihat perjalanan harganya ya sempat ada
harga yang diem dulu di sini. Saya kotakin ya. Nah, itu area kira-kira area berapa nih ya? High-nya ini berapa sih? 98-an ya. Ya, high-nya sekitar 98. Jadi waspada dulu kalau misalnya naik ke area 98 out gitu ya. Kabur dulu sih nggak apa-apa. Jadi lihat dulu lah karena ini juga belum naik kan. PR-nya sih nembus ke atas 93 dulu besok ya kita lihat. Jadi belum bisa lah bikin buy break 93 besok, lihat dulu aja. OPMS ini volumenya hari ini sih lumayan tapi rata-ratanya segitu ya. Coba kita lihat yang lebih rame dulu ya. Masih bullish sih. Yang punya barang pasang aja trailing stopnya lah di bawah 700 kali ya. Java hari ini bikin higher lagi tuh. Tutup di atas 2200 ini bagus. Mudah-mudahan lancar ke berapa ini? Hitung-hitung ya. Atasnya lagi udah nggak ada loh. Oh ini sih. Ini sempat ada harga-harga diem di sini nih. Ini tutup di berapa? 2300-an lah ya terdekat. 2300 2310 kira-kira area itu dulu lah. Kalau kita lihat hourly-nya nih menarik sih. Ada inside bar pattern tadi ya setelah breakout area 2200. Nah, ini ada peluang nih buat nerusin naik ya kalau berhasil breakout area 2240. Jadi buat besok nih mau nambah atau mau beli lagi gitu boleh buy break 2240. Cut lossnya di bawah 2200 aja. Jadi harusnya sih ini udah pembelian yang kesekian kali ya karena udah dari beberapa hari yang lalu sempat diajakin beli juga si Javanya. Area resisten sekitar pertama di 2300 2310 itu ada ruang sekitar sekitar ya 2%-an 3% lah ya. Kurang lebih kayak gitu Javanya. Kalau kita lihat hourly ya sih ya. Ini dilihat dari historical perjalanan harganya. High-nya ini berapa ya? 2430 ya, mudah-mudahan sih ke 2400-an tapi PR-nya ya 2300-an dulu lah. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Next, PNBS. Bangun hari ini. Oke, kita lihat yang lain dulu aja ya. WIM tadi pas mendekati pre-close ya, udah diajakin beli karena ada sinyal beli. Ini juga rebound sih, membal dari area moving average. Memang si WIM-nya ini sideways sejak Maret sampai sekarang ya. Nah, sideways di range 775 1000. Tapi selama sideways masih konsisten di atas garis moving average, dan kalau zoom out lebih banyak dikit, trend bullishnya kelihatan masih terjaga. Jadi geser ke time frame kecil nggak apa-apa yang kayak gini. Dan hari ini tadi ada inside bar pattern di intraday-nya. Konfirmasi melanjutkan kenaikannya. Kalau naik ke atas 960 tadi udah naik ke atas 960 udah diajakin beli. Dan ya cut lossnya kalau turun ke bawah 935 aja, nggak usah jauh-jauh. Area resisten pertama 1000-an ya, 1000-1020. Malah kalau berhasil breakout area 1000-an itu peluang melanjutkan ke sekitar 1080-an dulu kali ya. Ini kalau misalnya ngitung pakai ginian, ada angka 1080, 1085, atasnya lagi 1170. Jadi PR-nya sih ya 1020 dulu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini sih kalau misalnya tadi belum sempat beli tuh, langsung beli aja nggak apa-apa lah. Cut loss di bawah 935 gitu ya. Resisten 1000, atasnya lagi
1075. Nah, kayak gitu. Ini ada ruang sekitar ke 1075 nya itu 10%-an, lumayan lah. Next, main sorry tadi apa ya, WIM tulis dulu. Next, main ini hitungannya masih tes area resisten 910 ya. Ini masih jadi resisten karena tadi sempat naik ke atas 910 tapi tutupan kempes di 905 tuh. Kalau kita geser ke hourly, ini ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk strategi trading besok nih. Nah, jadi ini ada inside bar tuh. Bisa buy if break 930 karena kalau naik ke atas 930 peluang untuk melanjutkan kenaikan tuh lebih besar. Cut lossnya di bawah 895. Sekarang kita cari area resistennya ya. Nah, ini area 900-an nih cukup penting sih rasanya ya, karena kalau kita lihat perjalanan harganya sebelumnya tuh di tahun 2019 area 860 900 ini area support, kemudian di breakdown dan dites waktu 2020 akhir tahun lah ya, dan 2021 awal tahun di Januari pertengahan. Kemudian hari ini nih tutup di atas 900 ya, satu tick sih di atas 900. Dan ada peluang melanjutkan kenaikan jika berhasil breakout 930 besok. Perkiraan area resisten terdekatnya tuh sekitar ini nih, 990 dulu ya, 990-an. Ya mudah-mudahan sih ke area 1000, 990 1000 ya, itulah. Ada ruang sekitar lebih dari 6%, jadi masih lumayan lah. Main. Next ya. Ini juga harusnya si main ini pernah beli karena pernah diajakin beli loh ini. Waktu naik ke atas ini nih, saya ingat bener ada strategi buy if break 840. Nah, dan malah belum kena cut lossnya di bawah 800. Hari ini tutup 905, jadi harusnya udah floating profit dan bisa nambah barang lagi kalau besok naik ke atas 930. Next ya, film sih rebound. Coba kita lirik yang lain. MPMX, wih naik cuy. Ini seperti yang dibahas beberapa hari sebelumnya ya, saya lupa hari apa sih. Tapi yang jelas si MPMX ini kalau kita lihat sejak awal ya, sejak akhir Desember lah sampai sekarang itu kan cenderung sideways ya, 468 bawahnya, atasnya 630. Tapi kalau kita zoom out, kebanyakan sih sejak November lah itu masih cenderung bullish loh. Dan selama sideways sejak Desember sampai sekarang itu si candlenya lebih banyak di atas garis moving average, jadi bagus. Dan biasanya yang sideways kayak gini peluang untuk lanjut naiknya tuh lebih besar daripada yang sideways tapi di bawah garis moving average kayak gitu. Dan ya udah naik hari ini, kita lihat intraday-nya, coba buat pasang aja trailing stopnya yang udah punya barang di bawah 615 gitu. Next ya, Wifi, volumenya cuy, kita cari yang lebih rame lah. Era candlenya hari ini doji. Ini hitungannya juga area resisten sih. Puncak sebelumnya di 605 606. Ya bisa dibilang area resisten 586606 lah ya. Terus hari ini doji, indecision di area resisten. Bagusnya adalah tutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya. Waktu si eranya ini cenderung sideways sejak kapan ya? Februari sampai sekarang.
Penutupan tertinggi sebelumnya itu di 574. Hari ini harga baru ya, 574 harga baru. Hari ini dan kemarin itu tutup di atas 574. Tapi memang belum berhasil breakout area 600-an. Jadi saya sih pilih wait and see dulu ya. Pasang trailing stop dulu aja yang udah punya barang di bawah 560. Rasanya sih memang besok bisa menarik kalau naik ke atas 595. Tapi lihat besok aja. Next ya. Kino. Ntar lah. Belum dapat ide. DMMX masih lanjut naik tapi pasang trailing stop aja ya. Di update di ini aja lah trailing stopnya yang punya barang di bawah 550. Jadi kalau turun ke bawah 550 ya sudah kabur dulu aja. Harusnya sih udah punya barang ya. Paling enggak beli waktu naik ke atas 525 karena pernah diajakin beli sih. FIFA belum dapat ide, ntar dulu lah. Next MCAS ini tes area resisten ya 6000 5975 6000 dan hari ini sih candlenya indecision meskipun trennya masih bullish. Yang saya kurang suka lagi adalah volumenya. Kita cari yang lebih ramai dulu ya. ESA ini area 400 masih ngotot jadi area resisten ya. Kelihatan kalau kita geser ke minimal weekly lah. Penutupan tertinggi sebelumnya tuh di 400 swingnya. Nah, sampai sekarang belum ada yang berhasil tutup di atas 400. Meskipun 2 minggu inilah ya. Minggu kemarin dan minggu ini sempat naik ke atas 400 tapi nggak tutup di atas 400. Jadi kalau misalnya mau beli mending sih sekalian aja tunggu naik ke atas 412 gitu, buy break 412 gitu nggak apa-apa lah. Cut lossnya di bawah 386 dulu aja. Itu aja udah berapa persen loh. Udah lebih dari 5% kayak gitu. Coba kita lihat intraday. Mudah-mudahan sih besok ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi trading ya dengan risiko yang lebih kecil. Tapi sementara sih kayak gitu sih. Cut lossnya di bawah 386. Kalau mau beli buy break 412 aja. Terus area resistennya itu pertama sih puncak sebelumnya di 434. Tapi kalau kita ngitung ini nih, anggap aja sideways ya. Sideways 410 370. Terus kita cari perkiraan area target breakoutnya jika berhasil breakout atas itu di sekitar 450. Nah, dari sini ke 450 itu ada sekitar 8%-an ya, masih lumayan sih memang. Kita lihat besok ya. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Buy break 412 aja lah. Nanggung soalnya kalau misalnya langsung beli di sekarang kalau ternyata 400 masih jadi area resisten ya beli di pucuk berarti. Jadi tunggu confirm breakout high sebelumnya aja. Kayak gitu ya. Next, DAN. Sideways di range 93122. Biasanya sih sideways kayak gini ya, sideways dengan range yang semakin menyempit. Ini kan sejak kapan nih? 26 bulan Maret sampai sekarang kan kelihatan ya selama sideways range-nya menyempit dan terjadi di ujung tren bullish. Jadi gampangnya sih ngelihatnya selama sideways cenderung konsisten di atas garis moving average. Biasanya sih memang cenderung untuk meneruskan tren sebelumnya, tapi perlu dilihat dulu tuh. Lihat besok aja, kalau jalan aja ini baru ngikut. Volumenya juga nggak gitu rame soalnya. Jadi si DAN yang minat dipantau dulu aja, nggak perlu buru-buru langsung beli. Yang punya barang selama nggak ke bawah 93 lagi masih aman lah. Next, CNT ini ternyata hari ini nggak turun ke bawah 284 ya. Jadi misalnya ada yang punya barang ya udah masih aman berarti.
Tapi kalau misalnya mau beli, tunggu sekalian breakout 302 aja. Cut lossnya di bawah 284. Area resisten kita ngitung kira-kira perkiraan area target breakoutnya dari range sideways terakhir ya, sekitar 346an lah. Coba cek. Wih, semua dikit. Iyalah ya, ini sempat jadi area resisten ternyata. Dan kalau berhasil breakout 302, ada peluang ke area 346, 340-an. Tapi lihat besok aja. Belinya kalau naik ke atas 302 ya. Menarik ini sih diamati. Si CENT. Next ya, BNGA. BNGA ini 2 hari inilah bertahan di atas garis moving average, tapi memang belum strong bullish ya. Kalau kita zoom out, memang kelihatan masih bullish. Kalau kita perkecil perspektifnya, lebih ke sideways kali ya. Sejak Maret sampai sekarang ada kecenderungan sideways. Jadi kalau berhasil naik ke atas 11.10, mungkin sih area resisten terdekatnya di sekitar 1165, 12.10-an dulu ya. Itu ada ruang sekitar kurang lebih sekitar lebih dari 5% sih. Masih lumayan buat trading kalau misalnya jalan lancar sih enak. Dan kalau misalnya mau beli ya, buy break 11.10, cut lossnya tuh di bawah ini. Di bawah 10.70 itu lumayan sih. Ya masih bisa diperjuangkan lah. Yang kurang enak tuh akumnya sih memang ya. Akumnya 2 hari ini ternyata merah. Saya sih ngarepnya hijau kecil-kecil gini nggak apa-apa. Coba lihat besok ya. Ini sih menarik sih BNGA-nya. Buy break 11.10, cut loss di bawah 10.70 aja. Tapi lihat besok kalau naik. Nah, masalahnya kumdet Senin juga. Ya udah. Diamati dulu aja daripada ntar kayak BJBR tuh ya. Bobo hari ini ex-date. Amor. Volumenya agak sepi, kita cari yang lebih rame dulu. BNII belum naik ke atas 428, jadi harusnya nggak beli hari ini sih. Tetap ya strateginya, kalau nggak naik ke atas 428 nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa. CSIS cari yang lain dulu lah, yang lebih rame. Silo sempat turun ke bawah 6500 sih, meskipun tutup di atas 6500 ya. Lihat besok lah. Lihat besok aja ini. AMRT AMRT-nya ini baru enak lagi sih kalau naik ke atas 10.25 ya. Cuman kalau pakai strategi buy break 10.25 gitu, terus cut loss-nya di bawah 945 gitu. Banyak cuy. Tuh, lebih dari 7%. Coba kita lihat besok, siapa tahu kalau memang ini menarik, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan lah. Maksudnya strategi trading yang lebih kecil risikonya. Ikan ini kita skip dulu ya. Zebra, waduh naik lagi. Ini baru bebas ya Pin. MPPA nya hari ini inside bar pattern, jadi yang punya barang jagain trailing stopnya di bawah 585 lah. Turun ke bawah 585 kabur dulu aja nggak apa-apa. Kalau naik ke atas 740 ada peluang nerusin naik ke 800. Saratoga. Nah, ini Saratoganya saya zoom in ya. Nih, body candle hari ini nelen body candle kemarin tuh. Kalau ya namanya sih bearish engulfing ya. Jadi yang punya barang kalau besok turun ke bawah 5750 kabur aja lah.
LPPF masih belum bearish sih. Coba kita lihat besok, kalau lanjutin rebound diikutin, kalau enggak biarin. Lanjutin reboundnya berarti kalau naik ke atas 15.50 ya. Lihat besok aja. MLPL kemarin udah diajakin jualan di video, juga udah dibahas. Turun ke bawah 166 itu sinyal sell. Yang punya barang ya, yang nggak punya barang ya udah diem. Woodnya tadi udah tes area 900 terus langsung atret. Tutup di 850 lagi loh. Candlenya jadi indecision ya. Jadi buat yang punya barang, kalau besok ada tarikan naik tuh mau dimanfaatkan buat jualan gitu nggak apa-apa sih. Yang masih simpen ya. Gitu. INDF, Indofood, coba kita lihat semua dikit lah ya. Saya pernah coret-coret ya si Indofood di hourly. Nah, Indofood ini ngebikin pola yang agak susah diikutin soalnya. Beberapa hari belakangan, beberapa minggu lah. Beberapa minggu ini kan sideways tuh. Sideways di range, kalau kita ambil paling atas dan paling bawahnya, saya kotakin ya biar jelas ya. Sidewaysnya tuh itu. Bawahnya 6425, atasnya 825. Tapi kalau kita geser ke hourly, kelihatan tuh bentuk sidewaysnya, swing high dan swing low-nya tuh makin melebar. Itu agak susah sideways yang kayak gitu. Jadi tungguin belok dulu aja lah, minimal di yang hourly-nya ya. Di daily-nya sih bagus, masih bertahan di atas garis moving average lah. Bagus, paling enggak ini di intraday-nya di hourly kita lihat besok bertahan di atas moving average kayak gini, terus ada sinyal penerusan buat lanjut naik, itu baru enak diikutin. Sementara ini dipantau dulu aja lah. Sami Saminya kempes. Payah nih Saminya. Sami ya selama nggak ke bawah 540 masih aman lah ya. Cut lossnya di bawah 540. Yang baru beli tadi waktu naik ke atas 570. Kalau misalnya udah punya barang dari beberapa hari kemarin, karena ya udah beberapa kali diajakin beli juga si Saminya sih. Mudah-mudahan average-nya dapat bawah ya. Pasang aja trailing stop juga di bawah 540. Si Mari ini akumnya nyungsep terus sih. Tren harganya tapi nanjak. Masih bullish. Selama nggak ke bawah 289 lah ya, masih oke lah. Trailing stop pasang di situ aja. Di bawah 289. Bentar, salah, sorry. 290. Kurang lebih kayak gitulah. Naik ke atas 330 sih memang ada peluang untuk lanjutin bullish. Dan perkiraan area resistennya 298. Oh itu udah di break, udah all time high ya ini ya. Marinya udah all time high ya udah. Berarti coba kita hitung-hitung ya. Gampang-gampangan aja ngitungnya. Dari swing terakhir nih, atasnya 320 tuh ada angka 360. Mudah-mudahan sih lancar ya. Mudah-mudahan berhasil breakout 330 sorry. Berhasil breakout 330 dan ke 360-an. Mudah-mudahan lancar. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 290, kabur dulu aja. Next Arto, ini area 11.375 11.900 masih jadi resisten tuh. Candlenya jadi palu kebalik tuh di situ. Yang punya barang ya, kalau turun ke bawah low hari ini, besok kalau bikin lower low lagi udah kabur aja lah. Nggak apa-apa, siapa tahu bikin sideways dulu di range 8800 11900 gitu. Banknya menolak turun loh. Meskipun lower high lower low, tapi tutupnya lebih tinggi dari kemarin 5,8% cuy.
ya udahlah ya. Yang punya barang ya diamanin aja, update trailing stop aja terus, tutup ke bawah 3390 baru jualan gitu, nggak apa-apa juga sih. Tbik, wah Tbiknya ini tutup di 2600 hari ini. Tadi sempat turun ke bawah 2590 ya. Misalnya udah ada yang take profit sih nggak apa-apa. Take profitnya entah semua atau sebagian itu disesuaikan aja dengan masing-masing ya, masing-masing ya, risk profile-nya, money manajemennya dihitung lah. Karena turun ke bawah 2590 ini kan berarti sinyal sell, jadi entah itu sebagian dijual waktu turun ke bawah 2590, sebagian lagi dijual waktu ada tarikan naik atau istilahnya sell on strength kayak gitu, nggak apa-apa. Siapa tahu ini mau bikin sideways dulu di range bawahnya 1940, atasnya 2700. Ini kan nggak nyampe nih hari ini ke 2700. Kalau berhasil breakout 2700 itu berarti nerusin tren bullish. Nah, tapi selama belum berhasil breakout 2700, berarti ya main amannya aja lah, cari amannya aja, take profit dulu aja nggak apa-apa, ntar di buyback kalau emang lanjut. Itu dulu ya. Udah ada beberapa tadi yang menarik. Woodnya diperhatiin besok buat yang masih punya barang, mau siap-siap jualan boleh. Terus tadi apa lagi ya, Indofood ini dipantau besok ya, pantau besok nih. Mudah-mudahan ini sih besok lanjut rebound karena sih penutupan hari ini terus volume juga lebih gede daripada kemarin, terus akum histogramnya hijau, akumnya juga dari Maret sampai sekarang ini cenderung naik loh. Tuh kan cenderung naik meskipun agak landai ya. Jadi mudah-mudahan besok lanjut rebound, lanjut naik si Indofoodnya, INDF. Tapi lihat besok aja. Lainnya ada CNT menarik juga dipantau. Ayam-ayaman juga masih bisa dipantau tuh, main Java. Terus rokok sih saya suka WIIM ya. Yang lainnya sih trennya masih cenderung bearish. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa besok insya Allah. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.